Lam yulad artinya apa? Nah, di bawah juga. Belum Di lahir. bawah juga. Ya, di bawah coba, Pak. Cek yang di bawah. Ah, ini ya. Nah, Ini ada lagi ya. iya. Lam yulad, belum lahir. Nggak ada yang bilang lam yulad itu tidak lahir, kecuali ayat Al-Quran di Al-Ikhlas 3. Cuma di sini doang. Mendadak jadi tidak gitu. Ya kalau mau jujur, ya ini salah grammar gitu. Jujur aja kenapa gitu, kenapa mesti ditutup-tutupin. Baik ya, ikhwah. Kami mendengarnya ini cukup menggelitik dan bikin kita tertawa sambil kita mendengarkan apa yang kemudian dibicarakannya itu. Jadi orang ini katanya menemukan kesalahan grammar di dalam Al-Quranul Karim, yakni di surat Al-Ikhlas ayat ketiga. Dikatakan lam yalid wa lam yulad, itu artinya bukan tidak beranak dan diperanakan dan tidak diperanakan, tetapi katanya belum beranak dan belum diperanakan. Waliyauzubillah min dzalik. Ya, orang ini membuka kamus Al-Ma'ani namun tidak bisa menggunakan kamus tersebut. Baik, supaya lebih adil di sini, kita akan langsung saja lihat ke kitabnya sendiri ya, kitab orang Kristen, Alkitab atau Bible dengan berbahasa Arab. Kemudian kita akan terjemahkan dengan Al-Ma'ani ya. Baik, sudah tersedia di sini kamus Al-Ma'ani. Kita akan langsung saja ke At-Takwin 2 atau Kejadian 2 butir ke-25. Kita akan lihat terlebih dahulu di sini ada kata walam yakhjala min dzalik. Wa kana Adam, dan Adam kemudian istrinya Adam yaitu Hawa uryanain. Itu dalam keadaan telanjang. Walam yakhjala min dzalik. Walam yakhjala. Orang ini kan mentranslate lam jadi dua lam yulad biar lebih adil. Di sini ada walam yakhjala. Ini dalam kitab mereka ya, ikhwan. Kita akan copy terlebih dahulu di sini ya. Dan kita terjemahkan di Al-Ma'ani. Walam yakhjala. Apa makna dari walam yakhjala? Baik, sudah ada ya. Di sini ada keterangannya. Sa'ah falam takhjal. Akar katanya dari khojala. Kau hampir saja menghisap anak pria 9 jam, lalu apa yang kau malukan? Padahal kalau misalkan kita melihat arti yang sebenarnya, tetapi mereka tidak merasa malu. Tetapi ketika kita terjemahkan di sini, kau malukan, apa yang kau malukan. Falam yakhjala, falam takhjala, apa yang kau malukan. Berbeda jauh, luar biasa ya ikhwah. Ketika kita melihat di Kejadian atau At-Takwin dengan berbahasa Arab dan kemudian dengan berbahasa Indonesia seperti ini dan diterjemahkan di Al-Ma'ani, ya sangat jauh berbeda ya ikhwah. Baik, kita akan jelaskan terlebih dahulu supaya paham orang ini ketika menggunakan kamus. Kalau misalkan Anda ingin menggunakan kamus, maka Anda harus tahu terlebih dahulu bagaimana tata caranya. Ketika kita ingin mencari hal-hal yang kemudian tidak diketahui, mufradat atau kosakata yang tidak diketahui, maka caranya bukan menerjemahkan kalimat seutuhnya. Tidak seperti itu. Karena kalau misalkan menerjemahkan seperti tadi, jatuh-jatuhnya nanti akan diterjemahkan oleh Google sendiri. Ya, jadi ini sangat keliru luar biasa. Maka bagaimana caranya? Caranya lihat kata yang kemudian tidak dipahami. Misal dalam kata tadi ada yakhjala. Yakhjala kan bentuknya fi'il mudhari. Di sana ada iya. Kemudian apa nih akar katanya? Berarti dari kata khajala. Khajala, malu atau memalukan ya. Bisa seperti itu. Kemudian di sana ada lam. Kalau misalkan ada lam yakhjala, kemudian ini menunjukkan kepada dua orang, maka harusnya yakhjalani karena di sini ada lam di sini adalah lam nafi. Apa arti lam nafi? Lam nafi itu artinya tidak. Maka kalau misalkan Anda menerjemahkan Al-Quran surat Al-Ikhlas lam yalid, di sini lamnya lam nafi. Apa artinya? Lam itu tidak, lam yalid, tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakan. Sama seperti ini, walam yakhjala, tidak malu, tidak tahu malu. Jadi sini Anda cari terlebih dahulu kata demi kata yang tidak dipahami, kemudian lihat di sana ada huruf apa. Karena huruf ketika diterjemahkan ke dalam Google Translate itu tidak sesuai di dalam bahasa Arab aslinya. Karena kami selalu diulang-ulang ya ikhwan, pembahasan yang sangat ringan luar biasa. Ketika kita menerjemahkan waw, Google Translate itu menerjemahkan dan saja. Padahal dalam Al-Quranul Karim, waw itu bisa harful qasam, huruf sumpah seperti wadduha, wal-laili, wal-fajri, dan lain sebagainya. Kemudian waw itu bisa waw ataf, waw itu bisa waw ma'iyah, waw itu bisa waw istibnab bayani.
Jadi Anda harus mengetahui bagaimana kedudukan huruf itu dan bagaimana arti-arti huruf tersebut ketika masuk misalkan ke fi'il madhi, ke fi'il mudhari, dan kemudian nanti ada yang berubah menjadi nasab, berubah menjadi kasrah, berubah menjadi jazm dan sebagainya. Anda harus tahu betul itu. Jangan sampai karena keawaman Anda kemudian menerjemahkan ke dalam Google Translate sehingga di sini Anda ketahuan awamnya. Boleh kita coba. Misalkan kami akan cari di sini di Injil Yohanes, ya ikhwah. Baik, di sini. Di Injil Yohanes dikatakan, antum tad'unani mualliman wa sayyidan wa qad sadaqtum fa ana kadzalik. Baik, kita akan terjemahkan ke dalam Google Translate, ya ikhwah. Nah, di sini. Antum tad'unani mualliman wa sayyidan. Anda memanggil saya guru, dan Anda benar, saya juga benar. Kacau, amburadul ya ikhwah. Subhanallah. Baik, sebetulnya dalam bahasa Indonesia itu seperti apa? Nih bahasa Indonesianya. Ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Wah. Ini ada lagi Tuhan nih. Padahal kalau misalkan kita melihat di Yohanesnya ini, antum tad'unani, engkau memanggilku mualliman, seorang guru, wa sayyidan, sayyid. Apa itu sayyid? Sayyid di sana Tuhan sebetulnya ya ikhwah. Tapi di sini kok diterjemahkan jadi Tuhan ya? Baik, kita tidak tahu itu ya ikhwah. Baik, selanjutnya kita akan langsung melihat ke salah satu terjemahan ini. Lah tamu bi amril ghad. Ini di Injil Matius 6 butir ke-34. Kita akan langsung saja translate bagaimana ya ikhwah. Kalau misalkan kita translate ke Google Translate. Baik, sini. Apa bacaannya di sini? Jangan khawatir tentang hari esok, karena hari esok akan mengkhawatirkan dirinya sendiri. Setiap hari sudah cukup buruk. Subhanallah. Apakah Google Translate ini bisa dipercaya? Atau Google Translate ini kemudian bisa dijadikan rujukan? Maka kalau misalkan kita melihat ya ikhwah, di terjemahnya ini, di Matius, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau kita terjemahkan ke dalam Google Translate ini, setiap hari sudah cukup buruk. Makanya kalau misalkan Anda ingin menerjemahkan, bukan seperti itu, bukan ke Google Translate, bukan ke Al-Ma'ani yang kemudian plek semua kalimat diterjemahkan di sana, bukan seperti itu. Cara penggunaan kamus yang benar itu, ketika kita tidak mengetahui mufradat tersendiri, kita cari tahu bagaimana huruf dasarnya. Misalkan tadi kata yakhjala. Yakhjala itu dari kata khajala. Lihat ke kamus. Di sana akan ada khajala. Kalau kita mengetahui itu, kita akan mentasrif kata tersebut. Khajala, yakhjalu, dan lain sebagainya. Kita akan temukan hal itu. Baik ya ikhwah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan jawab juga tentang apa yang kemudian disampaikan di video yang lalu itu. Karena orang ini masih ngotot ya ikhwah. Bahwa la tuhillu sya'airallah itu tidak diperbolehkan untuk berdakwah, tidak diperbolehkan untuk ritual ya ikhwah. La tukhalifu, la tuhillu. La tuhillu artinya tidak boleh ritual Tuhan, tidak boleh melakukan syiar Allah. Ini yang di Al-Qur'an kan, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah. La tukhalifu wasayallah. Sebenarnya la tukhalifu sya'airallah. Ya, berarti ini kata melanggarnya hilang ya. Dalam bahasa Arabnya hilang. Janganlah kamu halalkan, bolehkan. Tidak boleh syiar Allah. Itu Pak. Tidak boleh melakukan ritual syiar Allah. Syairo itu kan syiar sebenarnya. Dakwah. Jadi dakwah nggak boleh Pak. Jadi dakwah nggak boleh Pak. Tidak dihalalkan. Baik, kita akan jawab semuanya. Baik, sudah tepat terjemah Al-Quran ya, di sini disebutkan jangan melanggar syiar-syiar kesucian Allah. Ini sudah sangat tepat ya ikhwah. Tapi orang ini ngotot, katanya jangan menghalalkan syiar-syiar Allah. Artinya tidak boleh dakwah, tidak boleh mengajak kepada agama Allah. Kan ini lucu ya ikhwah. Bagi orang yang cerdas, paham akan ayat ini. Tetapi bagi orang yang, ya katakan sebaliknya, pasti mereka tidak akan paham. Baik, kita akan bahas pelan-pelan, biar yang tak paham menjadi paham, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bahas poin per poin. Yang pertama, misionaris ini, kenapa saya katakan misionaris? Karena mereka memiliki misi membuat syubhat kepada Al-Quranul Karim. Modal terjemah, katanya di ayat ini, ya, tidak boleh untuk ritual Tuhan, dan dia juga nyerepet kepada masalah dakwah. Katanya dakwah tidak boleh, syiar tidak boleh. jadi seperti itu ya, Pak. Baik, kita akan masuk ke poin pertama. Ayat ini berkaitan tentang ibadah haji. Awas,
Anda di sini jangan memanipulasi, karena di sini sudah jelas bahwa ayat sebelumnya di surat Al-Maidah ini berbicara tentang ibadah haji, sedang berihram di sini ya, sudah jelas. Kemudian di sini haji atau umrah ya, sudah sangat jelas. Kemudian di ayat keduanya masih berkaitan dengan ayat tentang haji. Kalau misalkan ada ayat yang berkaitan tentang haji, maka kita keluarkan ayat-ayat tentang haji. Bukan tentang dakwah. Di sini ditafsirkan oleh orang ini, katanya ini dakwah ya, dakwah kepada agama Allah. Maka seharusnya kita menampilkan ayat-ayat tentang haji. Keluarkan ayat-ayat tentang haji mengenai apa itu sya'airullah. Ketika kita melaksanakan ibadah haji, maka kita akan mengetahui ayat tentang haji atau ayat yang menjelaskan tentang sya'airullah di sini adalah surat berikut ini. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Nah, di sini min sya'airillah kenapa? Karena ada harfun jar. Jadi min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwa adalah syiar. Baik ya ikhwan, itu yang pertama. Sekali lagi, kalau yang paham Al-Quran, kami tidak harus menjelaskan seperti ini. Ini bagi yang tak paham, tapi sok tahu. Jadi sekali lagi, keluarkan ayat-ayat tentang haji ada di mana. Baik ya ikhwah. Selanjutnya, poin kedua, Anda harus ketahui bahwa Islam itu memiliki tanah haram, bulan haram, masjid haram. Apa kemudian makna dari tanah haram? Dalam hadis Bukhari sudah jelas dinyatakan bahwa ketika disebut tanah haram berarti ada kemudian aktivitas-aktivitas yang haram dilakukan. Seperti apa? Berburu, menebang pohon, kemudian non-muslim juga tidak boleh masuk ke tanah haram, ya, Makkah Al-Mukarramah. Kemudian di dalam Islam juga ada bulan haram, sehingga jangan menzalim terhadap diri kalian, kata Allah di dalam surat At-Taubah itu, fala tadlimu fihinna. Kemudian ada Masjidil Haram pun sama dengan tanah haram dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, dari mana dasar Anda mengatakan tidak boleh dakwah dan tidak boleh melaksanakan ritual, ya, dalam ayat ini? Di mana? Di mana letaknya? Lalu misalkan jawabannya kan ada dalam Google Translate. Nah, masalahnya Anda menerjemahkan dalam Google Translate. Kalau ayat berkaitan dengan haji, kita keluarkan ayat-ayat tentang haji. Apa maksud ayat di atas? Inna Safa wal Marwata min syairillah. Safa dan Marwah itu adalah syiar-syiar Allah. Pertanyaannya, di manakah Safa dan Marwah? Di tanah haram. Bolehkah kita melanggar tanah haram? Tidak boleh. Bolehkah mengubah status tanah haram menjadi tanah halal? Tidak boleh. Silahkan Anda menerjemahkan, jangan menghalalkan. Tapi ingat, syiar di sana bukan dakwah, karena ini berkaitan ibadah haji. Jangan menghalalkan apa? Jangan menghalalkan tempat yang Allah telah haramkan. Inna Safa wal Marwata min syairillah. Safa dan Marwah itu merupakan syiar-syiar Allah. Jadi yang dimaksud dengan Anda la tuhillu, jangan ritual Allah, jangan menghalalkan dakwah dan sebagainya, itu sangat keliru besar luar biasa. Karena ayat ini berkaitan dengan ibadah haji. Makanya kenapa terjemah di sana mengatakan jangan melanggar? Karena kalau kita melanggar tanah haram, ya, salah satunya yang termasuk syiar Allah adalah Safa Marwah, artinya secara otomatis kita menghalalkan aktivitas-aktivitas yang seharusnya justru diharamkan. Dan sangat tepat terjemah ini dikatakan jangan melanggar, karena konsekuensi dari menghalalkan tempat yang diharamkan Allah adalah sebuah dosa. Baik, itulah bantahan dari kami. Artinya, kalau misalkan Anda ingin menerjemahkan Al-Quranul Karim, Anda harus mengetahui terlebih dahulu apa itu mufradat, kemudian bagaimana bentuk tasrif dan sebagainya. Sehingga karena keawaman Anda, kemudian mentafsirkan Al-Quran, katanya syairullah itu dakwah, tidak boleh dakwah dan sebagainya. Padahal di sana berkaitan dengan ibadah haji, ikhwah. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat bahwa tidak akan ada gramatikal, tidak akan ada ilmu nahwu dan sharaf kalau misalkan tidak ada Al-Quranul Karim. Al-Quran menjadi sebab ilmu nahwu dan sharaf itu ada. Al-Quran menjadi sebab ilmu tajwid itu ada. Al-Quran menjadi sebab ilmu tilawah itu ada. Al-Quran menjadi sebab ilmu balaghah, ma'ani, kinayah, mantik itu menjadi ada. Dengan adanya Al-Quran, ratusan bahkan mungkin ribuan ilmu itu hadir. Itulah salah satu bentuk mujizat Al-Quran. Dan harus diingat, kosakata dalam bahasa Indonesia itu kalau misalkan dibanding dengan bahasa Arab itu terlampau sedikit. Kosakata bahasa Indonesia itu hanya 127.000 kurang lebih. Tetapi kosakata dalam bahasa Arab itu kurang lebih 12 juta. Artinya ini bisa menjadi kemungkinan ketika ada kalimah bahasa Arab yang ada dalam Al-Quranul Karim, bahasa Indonesia tidak bisa mengakomodir daripada makna yang begitu mendalam dari segi rauk dan lain sebagainya. Baik, alhamdulillah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Alhamdulillah, jikalau video bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa berikan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.